Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, perbuatan zina adalah salah satu perbuatan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan haram hukumnya untuk mendekati zina. Zina merupakan perbuatan keji yang dilakukan oleh pria dan wanita dan terjadi persetubuhan di antara keduanya. Zina itu sendiri dapat digolongkan menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu zina muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah. Zina yang kedua yaitu zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di zaman yang serba canggih seperti sekarang ini, budaya barat sudah menjadi bagian kehidupan orang timur. Salah satu di antaranya adalah pergaulan bebas. Hubungan antara laki-laki dan perempuan sudah menjadi sangat wajar dan tidak dilarang. Padahal hal ini bisa menjerumuskan pada perbuatan zina. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, perlu diketahui wahai sahabat, ada 7 amalan yang bisa menghapus dosa zina. Yang pertama adalah menyesali perbuatannya. Rasa sesal yang dirasakan seseorang yang telah berbuat zina dapat mengembalikan dia pada jalan yang benar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesali dosa yang pernah dilakukan itu dapat membersihkan hati. Ini sebagai langkah awal untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taubat nasuha. Taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh berasal dari hati dan dilakukan karena seseorang menyesali perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji bahwa Ia akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang melakukan kesalahan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah. Quran surat At-Tahrim ayat 8. Yang ketiga, sholat taubat. Sholat adalah salah satu amalan yang dapat mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan menghapuskan dosa. Sholat taubat adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebanyak 2 hingga 6 rakaat pada malam hari selepas sholat isya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Yang keempat, perbanyak zikir dan istighfar. Kalimat istighfar merupakan kalimat permohonan ampun dari Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa seseorang dapat dihilangkan dengan terus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, melakukan kebaikan pada sesama, seperti bersedekah, memberi makan binatang, menghapuskan hutang orang lain, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang keenam adalah berpuasa. Berpuasa dapat menghapuskan dosa apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran dapat menjernihkan hati. Dengan membacanya, tidak hanya mendatangkan ketenangan, akan tetapi juga menghapuskan dosa seseorang. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah mengenai amalan-amalan yang dapat dilakukan untuk menghapus dosa zina. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menerima taubat kita.